apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa tadi, sebelum memulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Ibu kita Kartini. Nah, sekarang kalian sudah pasti semangat kan untuk memulai pembelajaran? Hari ini kita akan membahas tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami apa itu puisi. Kedua, siswa dapat mengenal ciri-ciri puisi. Yang ketiga, siswa mengetahui macam-macam rima. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mendeklamasikan puisi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu puisi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair adalah orang yang mengarang puisi. Perlu kalian ketahui bahwa puisi berbeda dari dongeng ataupun cerpen. Perbedaannya terletak pada penulisannya. Kalau di dongeng ataupun cerpen, kita menulis menggunakan paragraf. Sedangkan pada puisi, penulisannya akan menggunakan baris dan bait. Serta bahasanya, puisi ini terikat pada irama dan juga rima. Puisi memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu memiliki baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam satu bait terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Ibu akan membacakan contoh puisi yang berjudul Cita-cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Kalimat pikiranku melayang ke suatu masa itu disebut baris pertama. Lalu kalimat kedua, aku pun bertanya-tanya, itu merupakan baris kedua. Kemudian yang ketiga, mau jadi apa aku saat dewasa? Itu merupakan baris ketiga. Gabungan dari beberapa baris ini itu disebut sebagai bait.
Ciri puisi selanjutnya yaitu adanya irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Perhatikan contoh puisi yang berjudul Cita-Cita dan perhatikan bait pertama pada puisi tersebut. Lihat huruf terakhir pada tiap barisnya. Di situ huruf terakhirnya ditandai dengan huruf A. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dalam puisi tersebut berimakan A, atau puisi yang berima tetap. Karena setiap baris dalam bait tersebut berakhiran A. Anak-anak, ternyata tidak hanya rima A yang terdapat dalam puisi. Ada juga rima-rima lain loh. Yang pertama ada rima ABAB. Puisi berima ABAB sering juga disebut puisi berima silang, karena persamaan bunyi rima terjadi secara selang-seling. Supaya lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut ini. Pada puisi berima ABAB, baris pertama rimanya sama dengan baris ketiga. Lalu baris kedua rimanya sama dengan baris keempat. Selanjutnya ada rima ABBA. Puisi berima ABBA sering juga disebut puisi berima peluk, karena persamaan bunyi rima terjadi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan rima pada tiap bait puisi, kalian cukup melihat pada huruf terakhir yang terdapat di setiap barisnya. Dan yang terakhir adalah rima AABB. Puisi yang berima AABB sering juga disebut puisi berima pasangan, karena persamaan bunyi rima terdapat di baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Lebih jelasnya lagi, kalian bisa memperhatikan contoh berikut ini. Nah, kalian bisa melihat bahwa di akhiran setiap baris dalam bait puisi tersebut merupakan baris pertama diakhiri dengan huruf U, baris kedua diakhiri dengan huruf U, baris ketiga diakhiri dengan huruf N, dan baris keempat diakhiri dengan huruf N. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Nah, setelah kita belajar mengenal puisi beserta ciri-cirinya, selanjutnya kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi. Deklamasi merupakan kegiatan membaca puisi atau prosa secara lisan yang disertai mimik, intonasi, dan gerak sesuai konteks makna lirik yang diucapkan. Tujuan dari melakukan deklamasi, jadi tak hanya sekedar membaca puisi dengan cara yang berbeda. Tujuan deklamasi adalah untuk menghayati kembali pengalaman si penyair yang tertuang dalam sajaknya. Kemudian, sang penyair mengucapkannya dari baris per baris sesuai yang tertulis dalam sajak. Deklamasi dapat memberikan nuansa yang berbeda bagi para penonton yang hadir, sebab penyair berusaha membawa penonton untuk turut merasakan dan menghayati pengalaman yang diceritakan. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita melakukan pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Siapkan buku dan pulpen kalian untuk mengerjakan kuis berikut ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.